Kondisi arus balik di kilometer 188 Palimanan Tol Cipali terpantau padat. Kendaraan para pemudik yang hendak kembali ke ibu kota Jakarta mengantri cukup panjang. Diduga kelelahan, seorang kepala pos pengamanan Lebaran di kota Yogyakarta meninggal dunia. Sebelumnya, almarhum tanpa libur bertugas mengamankan operasi ketupat Progo sejak 13 Maret lalu. Seekor anak harimau benggala, salah satu koleksi satwa di kebun binatang Bandung, dilaporkan mati. Anak harimau berusia 8 bulan itu mati akibat terinfeksi virus. Halo, selamat sore saudara, pukul 15:20 waktu Indonesia Barat ini. Indonesia Update kembali menyapa Anda bersama saya Lintang Puryastuti. Kita akan jelang Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama saudara, 44 kios di Pasar Segiri Samarinda ludes terbakar Kamis pagi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar 44 kios di Pasar Segiri Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis pagi. Warga sempat berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas damkar tiba. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah 2 jam usai 13 mobil pemadam dikerahkan. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dinas Damkar Samarinda mencatat 2 orang mengalami luka bakar ringan akibat insiden ini. 20 bangunan kayu, 24 bangunan ruko beton permanen. Upaya pemadaman sendiri berapa lama? Upaya pemadaman hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam, kemudian kami menurunkan sekitar 6 posko, masing-masing 3 sampai 2 unit kita turunkan. Untuk kendala sendiri Pak? Kendala sendiri, akses untuk jalan dari Pasar Segiri lumayan bisa, cuman masuk ke dalam peta atau los menyebabkan kesulitan bagi para anggota damkar dan relawan. Saudara, kebakaran juga melanda gedung bertingkat di Pasar Blauran pada Kamis dini hari. Api diduga berasal dari bagian belakang gedung. Lonjokan unitnya, 24 Darul Samia di TKM. Informasi tambahan untuk api makin berkobar. Kondisi terkini Besarnya kobaran api serta sulitnya akses sumber air membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan saat proses pemadaman. Menurut kesaksian warga, diduga api berasal dari belakang gedung yang membesar ke bagian atas gedung. Namun kemungkinan api bukan berasal dari listrik maupun kompor gas. Akibat kejadian ini, 4 bangunan di bagian atas gedung hangus terbakar. Nah, tiba-tiba ada asap kayak itu dari belakang basuhan. Oh, itu di ruko yang mana? Di nih Depot Sriwidari dari belakangnya. Dan memang nginep di depot sini kan? Iya, dasar ini pegawainya. Terus Lain Bang, kalau kira-kira lain. Masalahnya kompor jauh, gas seberetan dicabut semua. Saudara, diduga kelelahan seorang kepala pos pengamanan Lebaran di kota Yogyakarta meninggal dunia. Sebelumnya almarhum tanpa libur bertugas mengamankan operasi ketupat Progo sejak 13 Maret lalu.
Jenazah almarhum Ibtu Nur Alim dievakuasi pada Rabu siang setelah ditemukan meninggal dunia di sebuah warung makan tak jauh dari pos pengamanan Lebaran tempatnya bertugas di kawasan Tugu Palputih, Kota Yogyakarta. Sebelum meninggal dunia, almarhum yang bertugas sebagai kepala pos pengamanan meminta izin kepada rekan-rekannya untuk makan siang. Saat itu, almarhum mengeluh kondisi kesehatannya menurun. Tak lama berada di warung makan, Kepala Unit Lantas Polsek Gedong Tengen ini mendadak jatuh pingsan. Kuat dugaan, almarhum kelelahan setelah tanpa libur bertugas mengamankan Lebaran sejak 13 Maret lalu. Indikasi mungkin kelelahan. Sakit penyertanya memangnya apa tadi? Sebelumnya memang sehari sebelumnya memang mengeluh sama Pak Aris terkait kondisi badan beliau karena mungkin kelelahan diduga sempat masuk angin ya. Iya. Masuk angin, sempat mengeluh masuk angin. Pak, sebenarnya beliau mengeluh sakit itu baru kemarin ya? Hari-hari sebelumnya tidak ada keluhan ya Pak? Iya, betul. Hari kemarin baru beliau menyatakan agak kurang enak. Sempat beliau itu diterok, tapi beliau tidak menyampaikan bahwa beliau disakit. Kita sudah bantu-bantu beliau. Pak Nur, kalau memang lihat apa-apa bisa Pak. Pemilik warung makan menyebut almarhum tiba di warungnya dalam kondisi kelelahan dengan wajah pucat. Sempat mencicipi makanan pesanannya beberapa sendok, namun almarhum mendadak jatuh pingsan. Makan setengah makan atau gimana sih? Belum sempat makan, baru 2 suapan itu paling itu. Dibawa sama apa tadi yang tadi itu masih penuh kok itu tadi. Ya iya, memang sudah. Soalnya kan sudah puncak sih kan. Capean Bapak itu. Tapi tadi waktu datang pas pesen itu kondisinya terlihat masih fit atau gimana? Ya tidak lalu, ceritanya sudah sakit. Setelah dibawa ke rumah duka, jenazah almarhum langsung dimakamkan pada Rabu kemarin. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Polisi menghentikan mobil ambulans yang menyerobot antrean kendaraan di tengah kemacetan di Bangkalan, Jawa Timur. Ambulans tersebut ternyata sedang tidak membawa pasien. Kalau tidak ada isinya, jangan sampai nyalakan. Kalau sampai nyalakan itu kalau urgent ya. Ini macet segini panjangnya, sampai main nyalakan aja. Video amatir ini, Saudara, merekam saat seorang polisi lalu lintas menghentikan mobil ambulans yang melintas di wilayah Galis, Bangkalan, Jawa Timur. Sopir ambulans nekat menerobos kemacetan dengan menyalakan sirine dan rotator, padahal tidak sedang membawa pasien. Atas aksi ini, sopir ambulans hanya diberi teguran dan diizinkan melanjutkan perjalanan. Ambulan yang dihentikan di wilayah Galis itu ambulan yang tidak ada pasiennya dari arah Pamekasan menuju Surabaya. Itu dihentikan di mana, Pak? Di Galis, sekitaran Pasar Galis. Itu menyerobot apa gimana? Kenapa? Itu menyerobot apa gimana? Itu menyerobot antrian, tapi ambulan dalam keadaan kosong. Sirine dinyalakan, rotator juga dinyalakan. Saudara, puluhan pemuda menyerang pos ronda di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Selain merusak kendaraan yang terparkir, para pelaku juga merampas 3 ponsel warga. Kamera pemantau merekam aksi puluhan pemuda menyerang warga yang tengah berkumpul di pos ronda. Mereka mengejar warga sambil mengacungkan senjata tajam. Selain merusak sepeda motor yang terparkir di bahu jalan, kelompok ini juga merampas 3 ponsel milik warga. Berbekal rekaman kamera pemantau, polisi telah mengantongi identitas para pelaku.
Pas saya cek dari jendela itu ternyata ada kayak itu gerombolan ya, anak ABG, kayak itu begal, kayak itu gangster, yaitu mengkeroyok atau mengambil milik ABG yang di sini HP, terutama ada 3 handphone kalau nggak salah diambil, dan membawa tajam, celurit yang panjang dan yang pendek. Kita bergeser ke Bengkulu, Saudara. Seorang perempuan di kota Bengkulu nekat membakar kekasihnya yang merupakan instruktur kebugaran. Ia tak terima hubungan asmaranya diakhiri korban. Ada KTP-mu? SG, pria 36 tahun ini menderita luka bakar hingga 36% dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Korban dibakar oleh mantan kekasihnya sendiri gara-gara mengakhiri hubungan asmara. Pelaku yang sempat kabur langsung ditangkap polisi di rumahnya. Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kini diperiksa di Mapolresta Bengkulu. Untuk motifnya karena pelaku sakit hati. Jadi antara pelaku dan korban ini ada hubungan khusus sehingga diputusin oleh korban. Nah, sehingga pelaku sakit hati dan tidak terima. Indonesia Update masih akan segera kembali usai jeda dengan informasi. Kondisi arus balik di kilometer 188 Palimanan Tol Cipali pada Kamis siang terpantau padat. Kendaraan para pemudik yang hendak kembali ke ibu kota Jakarta mengantri cukup panjang. Saudara, kondisi arus balik di kilometer 188 Palimanan Tol Cipali pada Kamis siang terpantau padat. Kendaraan para pemudik yang hendak kembali ke ibu kota Jakarta mengantri cukup panjang. Kemacetan kendaraan pemudik ini sudah terjadi di kilometer 188 Tol Cipali yang memanjang hingga kilometer 166 dekat rest area Kabupaten Majalengka, Saudara. Kepadatan kendaraan ini terjadi setelah jalur A, yakni arah Jakarta menuju Jawa Tengah, kembali diberlakukan secara normal. Kendaraan para pemudik yang semula bisa masuk jalur A dengan rekayasa berupa sistem satu arah, kembali bertumpuk di jalur B. Kepadatan ini diprediksi akan terus terjadi hingga gelombang puncak arus balik yang terjadi pada akhir pekan ini, yakni Jumat, Sabtu, dan hari Minggu. Kita ke Medan, Saudara. Lonjakan arus penumpang di Bandara Internasional Kuala Namu kembali terjadi siang ini. Keramaian penumpang terjadi di terminal keberangkatan juga terminal kedatangan. Diprediksi lonjakan penumpang pada arus balik Lebaran 2026 berlangsung sampai hari Minggu mendatang. Sedangkan berdasarkan ukuran harian ketepatan kedatangan dan keberangkatan pesawat, 83 dari 173 pergerakan pesawat mengalami delay atau penundaan. Kita ke moda transportasi kereta cepat, Saudara. Libur Lebaran penumpang bus mencapai 24.000 lebih pada hari Rabu kemarin. Jumlah ini merupakan puncak sementara angkutan Lebaran 2026. Pada tanggal 24 Maret 2026 kemarin, jumlah penumpang bus mencapai 24.315 penumpang dalam satu hari. Jumlah itu melampaui puncak angkutan Lebaran tahun 2025 lalu yang berjumlah 23.462 penumpang dalam satu hari. Lonjakan penumpang terlihat dari tingginya okupansi perjalanan, khususnya dari arah Bandung menuju Jakarta. Sementara itu, keberangkatan hari ini, tanggal 24
atau kemarin tanggal 25 Maret 2026 penjualan tiket hingga siang hari tadi telah mencapai 18.000 tiket dan akan terus bertambah hingga mencapai 20.000 penumpang. Pergerakan penumpang relatif masih tinggi, baik masyarakat yang baru melakukan perjalanan liburan maupun yang kembali ke Jakarta untuk kembali beraktivitas. Volume penumpang kereta cepat Us pada 24 Maret 2026 mencapai 24.315 penumpang dalam satu hari. Angka ini menjadi puncak sementara angkutan Lebaran 2026, bahkan melampaui puncak tahun lalu yang berada di angka 23.000 penumpang per hari. Tingginya jumlah penumpang juga terlihat dari okupansi perjalanan, khususnya dari arah Bandung menuju Jakarta, di mana seluruh tiket keberangkatan pada larang sejak pukul 13.23 kemarin hingga perjalanan terakhir pukul 21.23 seluruhnya habis terjual. Dan informasi terkini soal arus balik di gerbang tol Cikatama, kita telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ariel Nata dan juru kamera Aufa Farid. Sementara pantauan dari gerbang tol Cileunyi, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Medina Andas dan juru kamera Gahniar Febrian. Kita ke gerbang tol Cikatama terlebih dahulu, saudara, sudah ada Ariel di sana. Ariel, bagaimana pantauan arus balik siang ini dari gerbang tol Cikatama? Selamat sore Lintang dan saudara, untuk di gerbang tol Cikatama sendiri ini masih terpantau lancar hingga sore hari ini, yang dimana memang untuk saat ini kendaraan yang melintas dari arah timur Jawa menuju ke arah Jakarta ini mendapatkan data sebesar lebih dari 31.000 kendaraan, yang dimana untuk dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan ini sebesar 13.000 kendaraan, yang dimana memang jika kita melihat untuk puncak arus balik ini sendiri terjadi pada dua gelombang, yang dimana gelombang pertama terjadi pada kemarin atau tanggal 14, lalu juga prediksi selanjutnya akan terjadi pada gelombang kedua yakni tanggal 28 hingga tanggal 29 mendatang. Dan selain itu juga diprediksi pada tanggal 28 ini akan terjadi peningkatan kendaraan yang akan melintasi dari gerbang tol Cikatama ini sebesar 90.000 lebih kendaraan yang akan melintas. Dan selain itu juga memang pada hari ini merupakan diterbitkannya atau diberikannya diskon tarif tol sebesar 30% hingga tanggal 27 mendatang. Tentu diskon ini diberikan untuk mendistribusikan dari kendaraan ataupun para pemudik yang ingin pulang sehingga menghindari dari kepadatan yang ada. Memang ini dihimbau kepada masyarakat ataupun pemudik yang menggunakan jalur darat seperti gerbang tol Cikatama ini untuk menghindari dari prediksi arus balik pada tanggal 28 hingga 29 agar tidak terjadinya penumpukan. Kemudian juga untuk saat ini tidak dilakukan dari rekayasa lalu lintas seperti kontraflow ataupun juga dari one way, karena memang melihat dari situasi saat ini dari kilometer 70 hingga 414 masih terpantau lancar, kemudian juga dari 70 hingga ke kilometer 47 juga tidak dilakukan karena memang masih terpantau lancar. Dan selain itu juga memang beberapa antisipasi dilakukan mulai dari rekayasa lalu lintas yang akan disiapkan menjelang dari tanggal 28 ataupun tanggal 29 dari puncak arus balik, kemudian juga dioptimalkannya dari gardu tol yang berada di gerbang tol Cikatama ini sebesar kurang lebih 22 gardu tol yang akan disiapkan, dan rencananya memang jika ada peningkatan yang signifikan maka akan disiapkan hingga 26 gardu tol. Kemudian juga disiapkannya dari mobil rider, ini tentu saja untuk memudahkan dari pemudik yang akan melintasi dari gerbang tol Cikatama. Lintang. Baik, dari tol Cikatama kita akan bergeser ke Cileunyi. Sudah ada jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Gahniar Febrian di gerbang tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Medina, selamat sore. Hingga siang ini bagaimana pantauan arus balik dari Cileunyi, Jawa Barat? Ya, selamat sore Lintang dan juga saudara. Untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cileunyi ini memang sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi siang terpantau sudah mulai padat, yang dimana kepadatan ini terjadi dikarenakan aktivitas pengemudi yang harus melakukan transaksi tap saldo uang elektronik di gardu tol. Dan kepadatan ini menyebabkan antrean sepanjang 100 meter, namun begitu kendaraan melintasi gardu tol atau gerbang tol, begitu arus lalu lintas kembali lancar dan juga normal. Dan kepadatan ini sekitar 100 meter ke antriannya yang didominasi oleh kendaraan pribadi, kemudian juga sejumlah
kendaraan logistik dan bus begitu, dan juga dari pihak Jasa Marga ini sudah menyiagakan total ada 8 gardu tol yang dimana 7 gardu tol dioperasikan atau diperuntukkan khusus bagi kendaraan yang mengarah dari Nagrek, Tasikmalaya, Garut, Sumedang dan sekitarnya menuju ke arah Jakarta dan juga Buah Batu Bandung, dan 1 gardu tol disiapkan atau dioperasikan untuk kendaraan yang mengarah dari arah Cisumdawu keluar melalui exit tol Cileunyi. Dan memang walaupun arus lalu lintas begitu melewati gerbang tol Cileunyi ini kembali ramai, lancar dan juga normal, kalau berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga ini memang terdapat adanya peningkatan volume kendaraan yang dimana berdasarkan data kemarin ini ada sekitar 44.000 kendaraan yang melaju ke arah Jakarta dan juga Buah Batu Bandung, yang dimana biasanya hanya ada sekitar 28.000 kendaraan saja yang melintasi gerbang tol Cileunyi menuju Jakarta dan juga Buah Batu Bandung, sehingga memang tercatat ada kenaikan volume kendaraan sekitar 48% begitu, Lintang. Andas dan juru kamera Gahniar Febrian dari tol Cileunyi. Sebelumnya ada Ariel Nata dan juru kamera Aufa Farid dari gerbang tol Cikatama. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi 600 pemudik di Madiun yang ingin kembali ke Jakarta secara gratis di masa arus balik ini menggunakan 10 armada bus. Pemudik berangkat dari Terminal Purboyo, Madiun dengan tujuan Terminal Pulau Gebang. Usai berlebaran di kampung halaman, 600 pemudik dari Madiun dan sekitarnya ikut program balik gratis ke Jakarta, Saudara. Balik gratis oleh Pemprov DKI Jakarta ini menyediakan 10 armada bus yang diberangkatkan dari Terminal Tipe A Purboyo Madiun dengan tujuan Terminal Pulau Gebang. Jumlah armada bus tahun ini bertambah dari tahun lalu yang hanya 8 unit. Penumpang wajib menunjukkan tiket yang diperoleh saat pendaftaran sebelum berangkat. Validasi dilakukan untuk memastikan data peserta telah sesuai. Semua ada 10 bus untuk arus balik ke Jakarta. Lalu untuk penumpangnya kurang lebih di 600 penumpang ya. Sudah dengan tim dari kami kurang lebih seperti itu. Untuk teknisnya paling dari tiket, dia mempunyai tiket atau barcode, lalu kami validasi. Setelah validasi mereka baru bisa masuk ke dalam bus. Ya, Saudara, ini adalah visual terkini di Karanganyar, Jawa Tengah, Saudara. Di sini nampak rombongan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang tengah melakukan tinjauan pasokan BBM di Jawa Tengah. Sebelum di lokasi ini atau di Karanganyar, Bahlil sempat mendatangi salah satu SPBU di rest area di Sragen, Saudara, untuk memastikan pasokan BBM aman. Indonesia Update akan kembali usai jeda dengan informasi. Seekor anak harimau benggala, salah satu koleksi satwa di kebun binatang Bandung, mati akibat terinfeksi virus.
Saudara, visual yang Anda saksikan saat ini merupakan visual dari Menteri SDM yang memastikan stok BBM aman di Karanganyar, saudara, tepatnya di SPBU Bolon. Dalam rombongan, Menteri Bahlil ditemani oleh pihak Pertamina dan juga pihak PLN untuk memantau kondisi stok BBM di sejumlah SPBU di Jawa Tengah. Sebelum di Karanganyar SPBU Bolon ini, saudara, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan rombongan juga singgah di daerah Sragen di salah satu SPBU untuk memantau stok atau kondisi BBM sambil berbincang dengan pemudik. Mengingat ini masih merupakan arus balik mudik yang tentunya BBM menjadi kebutuhan vital untuk masyarakat melakukan mudik dan arus balik. Upaya ini dilakukan, saudara, untuk memastikan kondisi energi khususnya BBM di tanah air dampak dari perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran karena ditutupnya Selat Hormuz yang dilakukan oleh Iran sehingga menjadi kendala untuk jalur kapal yang membawa bahan bakar minyak atau BBM melewati. Dan tentu saja ini akan berdampak kepada kondisi ekonomi dan global. Gimana harga udah naik? Ini salah satu penumpang ya. Sudah naik, Pak. Ini kan euro 92 ya, tapi 92 kan yang industri ya. Yang mungkin itu jauh panjang. Belum naik. Dan ini juga melakukan juga ini dengan petugas dari SPBU. Terima kasih banyak ya. Mana tadi prosesnya antri atau gimana? Ya, aman. Mudik atau kemana? Tinggal di sini. Oke, baik. Makasih ya, Bu. Pak, makasih ya. Bu Kamer Pati ya. Makasih ya. Bisa mau berikan telepon gitu ya, Pak. Ya, di depan. Ya, saudara, ini tadi adalah visual terkini dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia berbincang dengan salah satu pemudik yang ada di Karanganyar, Jawa Tengah, di salah satu SPBU untuk menanyakan bagaimana ketersediaan stok BBM di sana dan bagaimana pelayanan SPBU melayani selama jalannya arus balik mudik ini. Dan saudara, update terkini terkait kunjungan Menteri SDM Bahlil Lahadalia di sejumlah SPBU akan kami hadirkan di program Kompas Petang bersama Harjono Pramudito dan Maidop Elfrina. Indonesia Update kami tutup, sampai jumpa.